Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan. Saya dari kelas KOS 3C. Di sini saya akan memaparkan khutbah Jumat. Khutbah Jumat yang saya ingin bacakan itu bertema dengan membesarkan Allah di dalam hati. Langsung saja. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Karena takwa adalah bekal terbaik untuk menghadapi kehidupan di dunia dan akhirat. Takwa yang sesungguhnya adalah ketika hati kita penuh dengan pengagungan kepada Allah, yakin bahwa Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa atas segala sesuatu dan selalu menjalankan perintah dan serta menjauhi larangannya. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita sering mendengar kalimat Allahu Akbar, yang artinya Allah Maha Besar. Namun seberapa sering kita memahami dan menghayati maknanya dalam kehidupan kita sehari-hari? Apakah benar-benar di dalam hati kita Allah lebih besar dari segala sesuatu, atau justru dunia lebih mendominasi hati kita? Membesarkan Allah dalam hati kita berarti menempatkan Allah sebagai tujuan utama dalam hidup. Hidup kita, amal kita, segala keinginan kita, semuanya harus diarahkan untuk mencari keridhaan Allah. Seperti firman Allah dalam Quran Surat Al-An'am ayat 162 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Ayat ini menegaskan bahwa seluruh aspek kehidupan seorang muslim harus diisi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat, ibadah, kehidupan hingga kematian kita semuanya hanya untuk Allah. Ketika Allah benar-benar kita besarkan dalam hati, kita akan lebih mudah dalam menjauhi dosa, lebih ikhlas dalam beramal, dan lebih tenang menghadapi berbagai ujian hidup. Hadirin yang berbahagia, membesarkan Allah di hati juga berarti menyadari bahwa Allah Maha mengetahui, Maha melihat, dan Maha mendengar. Setiap gerakan, ucapan, bahkan lintasan pikiran kita, semuanya diketahui oleh Allah. Dalam Quran Surat Al-Mulk ayat 13-14, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa asirru qaulakum aw ijharu bih innahu alimu bidati sudur ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Dan rahasiakanlah perkataanmu atau nyatakanlah, sungguh Dia Maha mengetahui segala isi hati. Tidakkah Dia yang menciptakan mengetahui, sedangkan Dia Maha halus, Maha mengetahui. Jika kita benar-benar menyadari bahwa Allah Maha mengetahui segala isi hati, maka kita akan berhati-hati dalam setiap tindakan dan perkataan kita. Kita tidak akan mudah tergoda oleh keinginan duniawi yang sesat, sebab kita tahu bahwa Allah melihat dan menilai segala perbuatan kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan bahwa hati seorang mukmin harus penuh dengan keyakinan akan kebesaran Allah. Beliau bersabda, barang siapa yang hatinya besar akan Allah, maka segala urusan dunia ini akan tampak kecil baginya. Sebaliknya, barang siapa yang hatinya kecil akan Allah, maka segala sesuatu di dunia ini akan terasa besar baginya. Inilah rahasia ketenangan hati seorang mukmin. Ketika hati kita besar akan Allah, dunia ini tidak akan mampu menakuti atau mengguncangkan kita. Kekhawatiran, kecemasan, dan kegelisahan akan hilang, sebab kita yakin bahwa Allah selalu bersama kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita jadikan kebesaran Allah sebagai prioritas utama di dalam hati kita. Dengan begitu, kita akan lebih mudah untuk bersabar dalam musibah,
bersyukur dalam nikmat, dan ikhlas dalam ibadah. Jadikanlah Allah sebagai tujuan tertinggi dari semua yang kita lakukan, dan yakinlah bahwa tidak ada yang lebih agung selainnya. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama barakta wa barik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, mari kita lanjutkan peningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjadikannya sebagai kebesaran utama dalam hati kita. Dalam hidup ini akan ada banyak godaan, baik dari harta, kedudukan, atau berbagai kenikmatan dunia lainnya. Namun semuanya akan rasa kecil ketika kita menjadikan Allah sebagai pusat hidup kita. Kita harus ingat, dunia ini fana dan hanya sementara. Sedangkan kehidupan akhirat adalah kehidupan yang kekal. Barang siapa yang membesarkan dunia dalam hatinya, maka ia akan merasa sulit untuk melepaskan diri dari kesenangan duniawi. Namun bagi yang membesarkan Allah dalam hatinya, segala sesuatu di dunia ini hanya alat untuk mendekatkan diri kepadanya. Mengejar dunia itu seperti mengejar fata morgana, tidak berujung, tidak berakhir. Akan tapi ketika kita mendekat kepada Allah, mengejar akhirat, maka dunia pun akan ikut bersama kita. Mari kita perbanyak doa dan zikir, sebab itu adalah cara paling efektif untuk membesarkan Allah dalam hati kita. Dengan zikir, hati kita akan selalu ingat kepada Allah, dan iman kita akan semakin kuat. Rasulullah SAW bersabda, Tidaklah suatu kaum duduk untuk berzikir kepada Allah, kecuali malaikat akan menaungi mereka, rahmat akan meliputi mereka, ketenangan akan turun kepada mereka, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di hadapan para malaikat. Hadis riwayat Muslim. Semoga Allah menjadikan kita semua hamba sebagai hamba-hamba yang besar hati akan keagungannya dan senantiasa tunduk serta patuh kepadanya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ij'al qulubana mumta'aka babta thayyiba wa ma fatala ta'ata wa taba. Rabbana dolamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallim. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.